And please, can you talk about Rodrigo? Yeah. Because this guy, nobody talks about him. His work rate and his skills, what he does for the team. How is it to play with those two? Yeah, Rodrigo, so underrated. You know, I think for me, he's probably the most talented and most gifted player in the squad. Ahora Rodrigo, sigue Rodrigo. Qué ¡Oh, bien, qué croqueta! Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo. ¡Golazo! ¡Qué golazo acaba de hacer! Ha aparecido la chita callando. Masa depan Rodrigo Goes di Real Madrid kini tengah berayun di antara janji setia dan bisik angin yang tak pasti. Di satu sisi, ia bicara lantang tentang kesetiaan, tentang tekad untuk bertahan dan terus berjuang mengenakan seragam putih yang ia cintai. Namun di sisi lain, riak-riak spekulasi terus bergulir di koridor Bernabeu, didorong oleh persaingan lini depan yang makin padat. Perubahan sistem taktis di bawah Xabi Alonso dan performa yang menurut sebagian pengamat mulai meredup. Rodrigo memang masih terikat kontrak panjang hingga 2028, tapi klub terbuka jika ada tawaran menggiurkan. Bukan karena mereka tak menghargai, melainkan karena dalam logika Bernabeu, semua pemain adalah aset. Yang bertahan bukan hanya yang paling berbakat, tapi yang paling cocok dengan teka-teki sang pelatih dan denyut strategi klub. Kini Rodrigo telah kembali berlatih. Wajahnya tenang, tapi pertarungannya baru dimulai. Bukan hanya melawan musuh di lapangan, tapi melawan sistem, ekspektasi, dan waktu. Di balik wajah kalem dan senyum yang tak pernah benar-benar pudar, tersimpan keraguan yang tak bisa sepenuhnya ditepis. Rumor kepergian Rodrigo dari Real Madrid bukan sekedar bisikan kosong. Ia lahir dari tanda-tanda kecil yang lama-lama tumbuh menjadi narasi besar. Bangku cadangan yang makin sering jadi tempat duduknya, penurunan kontribusi gol, serta komentar-komentar yang disalahartikan, semuanya membentuk cerita yang pelan-pelan mengambil jalannya sendiri. Ia pernah merasa kurang dihargai, atau mungkin media yang membesarkannya. Tapi dalam ruang penuh ego dan ekspektasi seperti Madrid, perasaan itu bukan hal langka. Rodrigo tak sendirian, bahkan nama-nama besar pun pernah diliputi rasa bahwa mereka hanya pelengkap dari mega bintang yang lain. Di sisi kanan lapangan, ia harus berbagi cahaya dengan Vinicius dan kini Mbappe. Bellingham dari lini tengah juga mulai mencuri banyak sorotan. Dan perlahan, peran Rodrigo yang dulu begitu vital terlihat makin kabur. Datangnya Xabi Alonso membawa warna baru, sistemnya berbeda, visinya tak sama dengan pendahulunya. Ia lebih menyukai dua penyerang tengah, meninggalkan posisi winger murni yang selama ini menjadi habitat alami Rodrigo. Bahkan nomor punggung 9 yang dulu identik dengan penyerang utama, kini diberikan pada Gonzalo Garcia, bukan Rodrigo. Sebuah isyarat, kecil tapi jelas. Dan seperti badai yang mengendap-endap di balik langit cerah, tanda-tanda itu berujung pada momen-momen sulit. Statistik yang muncul pun ikut memojokkannya, hanya 1 gol dalam 25 laga terakhir. Sebuah angka yang jika dibaca tanpa konteks menyederhanakan cerita seorang pemain yang sebenarnya tengah berjuang di balik layar. Lalu muncul desas-desus lain tentang berat badan yang turun drastis, mental yang rapuh, bahkan dugaan demam misterius yang diyakini hanya alasan resmi untuk menutupi ketidakpastian bermain. Semuanya menyulut api spekulasi yang makin besar. Dan ketika Rodrigo menyebut Premier League sebagai impian dalam sebuah wawancara menjelang final Liga Champions, media langsung menggigitnya, seolah ia baru saja mengucap salam perpisahan. Ia buru-buru klarifikasi, mengatakan bahwa kata-katanya disalahpahami, bahwa hatinya masih milik Real Madrid. Tapi di dunia sepak bola, kata yang meluncur tak pernah bisa ditarik sepenuhnya. Dan bagi sebagian orang, klarifikasi hanya terdengar seperti penyesalan yang terlambat.
Rodrigo mungkin tak selalu berada di halaman depan, tapi selalu jadi wajah poster yang memenuhi gerbang Santiago Bernabeu. Tapi di malam-malam paling genting, justru namanya yang muncul dari balik bayang. Ia bukan sekedar penyerang cepat atau dribbler lincah. Ia adalah pemilik intuisi tajam dan mental baja, jenis pemain yang muncul ketika tekanan sedang membunuh dan waktu seperti hendak habis. Ia menulis sejarahnya sendiri di Liga Champions, bukan dengan puisi, tapi dengan gol-gol yang datang di detik-detik paling menentukan. 2 gol dalam 2 menit melawan Manchester City di menit ke-90 dan 91 telah menjadikannya legenda dalam sekejap. Gol-gol yang bukan sekedar menyelamatkan, tapi menghidupkan kembali kepercayaan. Musim itu, musim 2021-22, nama Rodrigo berubah dari bakat muda asal Brasil menjadi pahlawan paling dipuji di Eropa. Ia punya kemampuan langka, menari dengan bola tanpa membiarkannya lepas dari irama. Bermain dengan kedua kaki, masuk ke ruang sempit, melewati bek bukan dengan tenaga, tapi keluasan. Ia bukan penyerang yang memburu angka, melainkan yang menciptakan momen. Perbedaan yang halus, tapi nyata. Fleksibilitasnya pun jadi senjata penting, bisa bermain di kanan, kiri, bahkan sebagai penyerang kedua. Di era Benzema, ia jadi pendamping yang brilian. Di era Bellingham, ia menjelma menjadi penghubung antara lini tengah dan kotak penalti. Dan yang membuatnya berbeda dari banyak bintang lain adalah kemampuannya beradaptasi, bukan hanya secara taktik, tapi juga emosi. Ia tak selalu starter, tapi ia selalu siap jadi pembeda. Pada musim 2024-25, meski diterpa isu penurunan performa, angka-angka tetap berbicara. 14 gol dan 9 assist dari 54 pertandingan. Di La Liga saja, 6 gol dan 5 assist dalam 30 laga. Ia memang bukan mesin gol, tapi seperti jam tangan antik. Ia bekerja dalam presisi momen, dan momen-momen itu kadang cukup untuk menentukan musim. Bahkan saat statistik minor, 1 gol dalam 25 laga, dikutip untuk menguatkan narasi kejatuhannya. Angka keseluruhan musimnya justru membantah itu. Ini bukan soal grafik menanjak atau menurun, tapi tentang kontribusi yang tak selalu terlihat dalam angka, tentang kehadiran di titik-titik krusial saat banyak pemain besar justru gagal. Rodrigo bukan tipe pemain yang memaksakan kehadirannya di spotlight, tapi di ruang gelap antara kelelahan dan harapan, ia selalu tahu kapan harus muncul. Pertanyaan paling sulit tentang Rodrigo bukan tentang apa yang sudah ia lakukan, tapi tentang seberapa penting ia sekarang di tengah skuad Real Madrid yang terus berevolusi. Dalam ruang ganti penuh bintang dan strategi yang terus berubah, nilai seorang pemain tak lagi hanya diukur dari statistik, tapi juga dari kesesuaian terhadap visi sang pelatih dan fleksibilitas dalam peta taktik. Rodrigo adalah tipe pemain yang bisa disisipkan di banyak posisi. Ia bisa bermain sebagai sayap kanan, kiri, bahkan di belakang striker. Namun justru karena versatilitas itu, ia terkadang seperti tak punya satu peran yang benar-benar miliknya. Di era Ancelotti, ia kerap disebut sebagai senjata rahasia. Namun di tangan Xabi Alonso, belum tentu ia menemukan status yang sama. Saat Xabi memilih formasi 4-4-2 dengan 2 penyerang tengah, Rodrigo pun terdorong keluar dari habitat alaminya. Di sisi kanan, tempat favoritnya sejak lama, kini ada Mbappe. Di kiri ada Vinicius yang nyaris tak tergantikan. Di tengah, Gonzalo Garcia mulai dipercaya sebagai nomor 9 baru. Bellingham sebagai gelandang serang justru sering mengambil ruang yang biasanya menjadi milik Rodrigo saat ia bermain bebas. Dalam situasi ini Rodrigo seperti pemain yang punya banyak kelebihan tapi tak punya posisi jelas. Ia penting, tapi bukan prioritas. Dibutuhkan, tapi bukan kunci. Sebuah dilema yang membuat masa depannya menggantung di antara 2 kemungkinan, bertahan sebagai pemain rotasi dengan pengaruh besar atau pergi mencari tempat di mana ia jadi pusat semesta. Rodrigo kini berdiri di titik yang tak mudah antara rasa setia dan realita yang kian bergeser. Madrid sendiri tak pernah benar-benar melepasnya, tapi juga tak lagi memeluknya erat. Ia masih dalam rencana, tapi tak lagi di pusat rencana.
Florentino Perez yang lihai membaca dinamika pasar dan kebutuhan tim tahu bahwa menjual Rodrigo saat nilai pasarnya tinggi bisa jadi keputusan logis. Tapi menjual pemain yang tahu DNA klub sebaik dia, itu pertaruhan yang tak ringan. Masa depannya kini seperti bola di tengah lapangan. Diam sejenak sebelum ditendang ke arah takdir.